Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Hilmi. Di video kali ini kita akan membahas apa ya hubungannya antara ibadah sholat tahajud dengan sistem kekebalan tubuh atau imunitas tubuh kita. Kuliah ini adalah bagian dari salah satu topik di mata kuliah PAI 7, Pendidikan Agama Islam di semester 7 di Fakultas Kedokteran Unisba. Ya, di PAI 7 di Unisba, kita kenal dengan istilah ID, Islam dalam disiplin ilmu. Otomatis di tiap fakultas itu akan berbeda-beda. Di Fakultas Kedokteran, kita kenal dengan Islam dalam disiplin ilmu kedokteran. Jadi membahas keterkaitan antara keislaman, ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu kedokteran. Apa ya hubungannya gitu ya? Kalau misalkan kalian selama kalian sekolah dari semester 1, selama kuliah ya dari semester 1 di tutorial atau di apapun lah itu, kalian biasa diminta untuk menjelaskan tentang IMC kalau di FK Unisba, Islamic Insert in Medical Curriculum. Apa ya kaitannya kasus ini dengan keislaman gitu, dan selalu kalian mengaitkannya ayatnya apa ya, hadisnya apa ya gitu ya. Apakah itu sebetulnya tepat? Sebetulnya ya nggak keliru juga, tapi sebetulnya nggak terlalu pas karena tidak sesempit itu. Ketika kita membahas keislaman dalam kedokteran, kita nggak hanya membahas ini suratnya apa ya, hadisnya apa, dan seterusnya. Nah, apa yang seharusnya dibahas, ini sebelum saya masuk ke konten tahajudnya ya, saya perlu jelaskan ini terlebih dahulu. Nah, ini tahun 2007 saya bikin. Jadi tahun 2007 karena saya dulu juga di waktu kuliah di FKUI, saya megang organisasi CR lah ya di kampus, dan saya kebagian di bagian Departemen Kedokteran Islam lah, kira-kira seperti itu. Nah, ini saya sempat melakukan riset yang cukup dalam sebetulnya. Saya wawancara beberapa orang mahasiswa, dosen, dan seterusnya untuk cari tahu sebetulnya kayak gimana sih sebetulnya pattern yang disebut sebagai kedokteran Islam itu, gitu. Nah, pola itu bagaimana kita mengintegrasikan antara keislaman dan kedokteran, karena otomatis kita kan pengennya jadi dokter ya, bukan jadi ustadz gitu. Kalau bisa jadi dua-duanya ya bagus gitu, tapi utamanya kita mau masuk ke fakultas kedokteran, kita yang mau jadi dokter. Hanya saja kita sebagai muslim juga kita wajib mempelajari tentang syariat di agama kita, dan kita jadi dokter muslim yang baik, yang menjadi representasi Islam yang baik. Jadi gimana nih mengawinkan keduanya? Ini saya tulis di buku saya ini, Comprehensive Core Competence gitu ya. Nah, yang saya tulis utamanya adalah saya bikin model seperti ini. Jadi ada 5 aspek sebetulnya. Ada akidah, akhlak, fikih, siroh, dan kafaah. Saya bikin dalam bentuk apa tuh? Gambarnya adalah segi 8 ya, karena ini arsitektur masjid-masjid Islam dan segala macam dulu banyaknya itu. Kemudian bulan sabit juga kan lambang yang dekat dengan Islam gitu ya. Nah, setiap aspek, jadi ada 5 aspek ini. Kalau aspek yang tengah tuh kafaah artinya kompetensi ya. Kompetensi itu terdiri dari dua hal yang saya petakan. Ada kompetensi secara medis yang di atas, ada kompetensi yang non medis yang di bawah. Kompetensi medis itu knowledge dan skill, jadi ilmiah dan terampil. Kompetensi yang non medisnya itu ada dua aspek dari Seven Stars Doctor itu yang saya ambil. Utamanya adalah menjadi, sebenarnya bukan Seven Stars Doctor ya, tapi kompetensi sebagai leader dan juga innovator. Jadi menyelesaikan problem. Karena ini yang saya lihat pada saat itu dan sekarang juga masih relevan, penting untuk di masa depan. Nah, jadi apa aja yang dibahas kalau kita ngebahas 5 ini gitu ya, bukan cuma ayatnya doang, hadisnya doang, dan segala macam. Ini yang kita bahas. Yang pertama adalah aspek akidah. Jadi aspek akidah apa sih yang ketika kita bahas kedokteran Islam, aspek akidahnya apa sih? Ya sebenarnya seperti yang biasa kalian lakukan ya di sehari-hari di tutorial atau yang kita udah banyak tahu nih. Jadi sederhananya kita mengaitkan antara akidah keislaman kita dengan ilmu kedokteran. Makin kita belajar ilmu kedokteran, makin dalam keislaman kita. Karena kenapa? Kita makin tahu bahwa memang ternyata isyarat kedokteran di Al-Quran itu banyak, dan syariat Islam itu sangat-sangat relevan dengan perkembangan ilmu kedokteran terkini. Contohnya banyak, misalkan ada ayat tentang embriologi, itu kita tahu bahwa manusia itu diciptakan dari mutughoh gitu ya, alaqoh, terus mutughoh, dan seterusnya. Itu ternyata setelah dikaji secara embriologi sama persis. Bagaimana mungkin kitab yang diciptakan dalam tanda kutip 14 abad yang lalu ternyata terbukti dengan sains modern. Padahal dulu nggak ada mikroskop, orang nggak bisa ngelihat ke embrio dan segala macam.
Kasarnya kalau kita tanya ke Allah, ya iyalah orang saya yang bikin gitu ya, ya pasti bener gitu ya, kasarnya seperti itu. Terus kita bisa tahu yang lain lagi apa ya tentang misalkan kita bahas tentang katup jantung. Nanti kalian bukan, kalian sudah lewat di modul CVS ya. Kalian tahu katup jantung itu bentuknya melengkung, konkav dan itu ke chamber yang dituju. Jadi bentuknya seperti ini. Alirannya dari sini dia melengkungnya ke bawah, bukan ke atas. Apa ngaruhnya? Otomatis kalau bentuknya seperti ini, si aliran darah itu nggak akan bisa balik gitu. Dan itu yang ditiru dengan bendungan-bendungan sekarang di mana-mana gitu ya. Kalau kalian melihat seperti itu, kalian otomatis harusnya muncul nih keinget surat Atin misalkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahwa Allah tuh udah benar-benar ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Contohnya ya bentuk katup jantung kamu itu gitu. Nah, jadi begitu contohnya gitu ya. Makin dalam kita belajar ilmu kedokteran, makin dalam keislaman dan keimanan kita kepada Allah. Itu yang disebut sebagai akidah. Jadi, kita mengkaji isyarat kedokteran dalam Al-Quran dan Hadis, seperti yang biasa kalian lakukan mungkin ya. Kemudian juga melingkupi manfaat medis dari ibadah. Nah, ini seperti yang kita lakukan sekarang. Oh, ternyata ibadah itu ada manfaat kesehatannya. Nah, apa nggak kita makin semangat tuh untuk ibadah gitu? Padahal kita ibadah ya kan untuk lillahi ta'ala gitu ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita disuruh beribadah ya ibadah aja ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata sama Allah dikasih bonus, dikasih sehat gitu. Apa nggak makin senang kita untuk beribadah? Karena selain kita dapat pahala, kita juga mendapatkan manfaat untuk diri kita sendiri. Nah, otomatis dengan begitu kita akan makin kuat tuh keimanan kita. Itu bagian dari akidah. Kemudian kita juga bisa mencari hikmah dari peristiwa keseharian tuh ya di bidang kesehatan. Jadi kalau ada yang ajaib-ajaib gitu ya, yang orang muazin gitu, apa kita banyak cerita lah ya, tiba-tiba waktu meninggal apa jenazahnya wangi dan segala macam gitu ya, ternyata itu bisa dijelaskan di aspek kedokteran. Nah, itu apa nggak makin merinding gitu, makin tebal keimanan kita menghadapi hal-hal seperti itu, apalagi kita sebagai dokter di sini. Nah, itu aspek yang pertama. Aspek yang kedua adalah akhlak. Apa itu akhlak? Otomatis pada akhlak itu kita membahas bagaimana etika, sikap, dan perilaku seorang dokter muslim. Bagaimana sebagai seorang muslim dan kita adalah dokter, kita harus berperilaku. Otomatis kita harus menyampaikan perilaku yang islami, gitu ya. Itu perlu banyak dikaji. Nah, jadi bagaimana sih kalau kamu praktek, misalkan jadi dokter, kamu laki-laki, pasiennya perempuan. Boleh nggak kita dalam satu ruangan? Itu bukannya kholwat gitu ya, berinteraksi antara laki dan perempuan. Terus gimana kalau misalkan eh, tentang kesejawatan gitu ya, kamu terima konsulan dari teman kamu, kamu tahu bahwa dia pas sekolah misalkan tukang bolos gitu ya. Apakah kita nyalahin sejawat kita gitu? Wah, ibu mah nggak sembuh, pantesan si itu sih yang ngobatin gitu ya. Si itu mah dari zaman kuliah juga udah sering bolos gitu. Nah, itu kan akhlak gitu. Nah, kita kaji itu boleh apa enggak nih gitu kita sebagai dokter muslim. Nah, kemudian sebagai dokter muslim bagaimana seharusnya etos kerja kita gitu ya. Kalau misalkan kita lagi eh, apa namanya? Kita lagi di rumah sakit misalkan ya. eh, kita lagi capek banyak pasien gitu ya. Nah, seperti apa akhlak yang akan kita tampilkan gitu? Apakah kita akan sewot ke pasien atau kita akan tetap melayani dengan penuh senyum gitu ya, sebagaimana seorang muslim seharusnya apa tabasamu fi wajhi ahika sodakoh gitu ya. Jadi senyum kita ke saudara kita termasuk pasien itu sedekah loh gitu. Nah, itu hal yang kita bahas di akhlak. Kemudian tentang aspek fikih. Fikih itu otomatis syariah ya. Jadi kita bahas tentang halal haram. Otomatis pada aspek ini kita suka membahas apakah praktek kedokteran tertentu itu dibolehkan atau tidak secara syariah. Kita tahu ada tindakan-tindakan tertentu seperti aborsi misalkan, eutanasia misalkan, penggunaan bahan-bahan yang nggak halal di obat, misalkan sirup pelarutnya kan otomatis alkohol, boleh nggak kita konsumsi dan seterusnya. Kemudian ini juga membahas tentang panduan ibadah bagi pasien. Contohnya, pasien luka bakar gitu ya, otomatis dia semuanya di dressing, auratnya terbuka gitu ya, nggak bisa menutup aurat dengan sempurna, sholatnya gimana? Wudunya gimana? Sah atau enggak? Nah, itu kan hukum-hukum syariah gitu ya, hukum-hukum fikih yang erat kaitannya dengan
sehat atau sakitnya seseorang, otomatis bidang kedokteran itu juga harus kita kaji dan termasuk dalam ruang lingkup kedokteran Islam yang seharusnya kita kaji bersama-sama. Kemudian aspek berikutnya adalah siroh. Siroh ini adalah sejarah. Kenapa ini penting? Karena banyak sekali isyarat kedokteran dari Rasulullah SAW atau pada zaman sahabat atau bahkan di zaman kejayaan kedokteran Islam kalau kalian tahu, terutama di dinasti Abbasiyah. Kalian tahu ada namanya Ibnu Sina, kemudian Ar-Razi, kemudian Al-Khawarizmi dan segala macam. Itu pada zaman dinasti Abbasiyah, kedokteran Islam itu mencapai puncak jaya-jayanya. Bahkan rumah sakit itu bisa gratis sama sekali, pasien nggak bayar, bahkan pulang itu dia dikasih uang saku. Nggak lama setelah itu, setelah keluar rumah sakit, dia di home visit gitu. Itu kan praktek ideal sekali gitu ya, duitnya dari mana? Nah, itu perlu kita kaji supaya zaman sekarang yang katanya susah, orang miskin dilarang sakit, kita bisa mengulang masa-masa itu gitu ya, dan kita bisa jadi Ibnu Sina yang baru, penemu-penemu metode yang baru dan seterusnya. Jadi itu manfaatnya dan kenapa kita harus mempelajari siroh dari sisi kedokteran Islam supaya memotivasi kita nih untuk meneladani dokter-dokter pada zaman itu. Kemudian tentang kafaah. Nah, kafaah ini yang tadi saya bagi dua ya. Jadi ada aspek medis, ada aspek non medis dari seorang dokter muslim. Kalau aspek medis sudah jelas bahwa sebagai seorang dokter muslim kita harus termotivasi bahwa kita harus itkon, apapun profesinya apalagi dokter. Itkon itu profesional. Jadi kalau kamu jadi dokter, jadilah dokter muslim yang paling hebat. Kamu jadi dokter, jadilah dokter yang paling pintar. Itu kenapa kamu jadi dokter yang paling pintar? Kenapa kamu belajarnya serius? Karena saya muslim. Agama saya menyuruh itu gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari menginternalisasi nilai kafaah dalam kedokteran Islam. Kemudian, selain itu, aspek non-medisnya adalah kepemimpinan dan problem solver. Ini perlu ditanamkan, karena kita eh, kekurangan nih soal ini. Dokter tuh biasanya mikirnya cuman pasien aja gitu ya, padahal salah satu skill yang paling menonjol yang dimiliki oleh seorang dokter adalah problem solving, menyelesaikan masalah. Dia biasa melakukan treatment sebelumnya melakukan terlebih dahulu diagnosis. Nah, jadi otomatis seharusnya bisa dibawa pada skala yang lebih besar. Nah, itulah seharusnya menjadi kompetensi dari dokter muslim dan kita eh, harus belajar banyak soal itu. Isyarat Al-Quran banyak mengajarkan kita untuk menjadi eh, membawa solusi gitu ya. Khairun nas anfa'uhum linnas, membawa manfaat bagi manusia yang lain dan seterusnya. Dan di aspek kafa ini kita bisa mengkaji banyak, mungkin nyambung ya dengan aspek siroh tadi, kita bisa mengkaji profil dari dokter-dokter masa lalu ataupun dokter muslim di masa sekarang di berbagai belahan dunia untuk memotivasi kita seperti ini loh, harusnya kamu kalau jadi muslim, kamu jadi dokter, profilnya tuh harusnya seperti itu, berprestasi, cerdas, dan soleh gitu. Itu kira-kira ya. Nah, jadi kelima aspek ini yang seharusnya kita kaji ketika kita membahas tentang kaitan antara kedokteran dan keislaman. Ini sangat relevan dengan mata kuliah kita, PAI 7 Islam dalam disiplin ilmu. Jadi bukan cuma nyari ayatnya, bukan cocokologi gitu ya. Ayat ini cocok sama kasus apa gitu ya. Hadis ini cocok sama kasus fraktur misalkan gitu. Nah, jadi nggak sesempit itu, nggak keliru, tapi harusnya bisa lebih luas lagi. Nah, sekarang kita masuk ke sholat malamnya sendiri. Ya, kita kan bahas tentang sholat tahajud dan imunitas ya, kekebalan tubuh. Nah, sholat tahajud ini bagian dari yang ibadah yang kita sebut sebagai qiyamul lail. Jadi, bangun pada malam hari. Bangun pada malam hari itu seperti apa? Apa yang disebut sebagai sholat malam atau qiyamul lail? Meskipun qiyamul lail itu belum tentu sholat ya. Kalian berzikir, baca Quran itu juga termasuk menghidupkan malam. Nah, tapi kalau yang spesifik sholat, itu seperti apa? Jadi sholat malam itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu malam hari. Kapan waktu yang disebut malam hari itu adalah sejak selesainya Isya sampai terbit fajar, sampai waktu subuh. Itu yang disebut sholat malam. Nah, yang menarik juga yang di sini, baik dilakukan sebelum tidur maupun sesudah tidur. Karena ini para ulama ada perbedaan pendapat. Ada yang bilang bahwa tahajud itu harus tidur dulu, bangun baru kemudian melaksanakan tahajud. Tapi ada juga yang bahwa nggak pengaruh. Sebelum tidur pun kalau misalkan mau dilakukan, contohnya Umar, Abu Bakar tuh ya, yang berhati-hati, itu sholat witirnya duluan tuh kalau nggak salah. Jadi sholat witirnya tuh duluan sebelum tidur itu udah termasuk sholat malam ya. Kalau Umar tuh langsung tidur, tapi dia yakin nanti akan bangun gitu. Jadi witirnya benar-benar setelah tidur nanti diakhirkan gitu. Nah, jadi para ulama ada berbeda pendapat di situ, tapi kita nggak usah memusingkan itu gitu ya.
Nah, macamnya ada apa aja? Ada sholat tarawih, yang spesifik di bulan Ramadan, ada sholat witir, ini setiap hari juga bisa kita lakukan ya, asal jumlah rakaatnya ganjil, menjadi penutup dari sholat kita pada hari itu. Ada sholat hajat ketika kita memiliki suatu kepentingan atau keperluan, dan juga ada sholat tahajud yang akan kita bahas sekarang. Nah, jadi sholat tahajud ini berasal dari akar katanya itu al-hujud. Al-hujud itu artinya adalah berjaga atau bangun, atau menjauhi tidur. Jadi otomatis ya kalau sholat, otomatis kita kan nggak tidur ya. Kalau tidur ya kita nggak sholat gitu. Jadi apa definisinya secara syara? Kalau itu kan tadi secara bahasa al-hujud tadi ya, berjaga atau menjauhi tidur. Definisinya adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari setelah sholat isya sampai menjelang waktu subuh. Dan dia lebih utama dikerjakan pada sepertiga malam terakhir. Jadi kalau sepertiga malam terakhir otomatis adalah mendekati waktu subuh. Hukumnya apa? Hukumnya adalah sunnah muakkad. Jadi sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, ini dalil-dalilnya. Beberapa yang menganjurkan kita gitu ya, dalil-dalil kita melaksanakan sholat tahajud. Jadi hadis riwayat Abu Dawud bahwa sholat sunnah yang paling utama setelah sholat fardu itu adalah sholat tahajud. Jadi kedudukannya sangat tinggi karena kita tahu ya sholat itu adalah tiang agama gitu ya. Jadi sangat fundamental. Jadi bisa kita bayangkan posisinya sholat tahajud ini udah mendekati sholat wajib. Kalau sholat wajib kan begitu ditinggalkan, ya bahkan ada yang bisa sampai mengkafirkan gitu ya. Jadi orangnya terlepas dari Islam. Jadi posisinya semulia itu sholat tahajudnya. Nah, ini juga dalil yang lain di surat Al-Muzammil ya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Jadi kita disuruh berbangun pada waktu malam kecuali sedikit. Jadi otomatis sebetulnya defaultnya tuh harusnya tidurnya sedikit gitu ya. Cuman setengahnya aja gitu. Jadi justru sebagian besar waktu kita harusnya untuk ibadah qumil lail gitu ya. Meskipun ayat ini sebetulnya kan dihapus ya, dimansuhkan di ayat Al-Muzammil ayat 20-nya, di ayat-ayat terakhirnya. Bahwa Allah tahu kita nanti akan ada yang sakit, akan ada yang berperang, ada yang nggak sempet gitu ya, karena mencari rizki di jalan Allah. Akhirnya ya yang tadi awalnya ini dalam tanda kutip wajib, hukum sholat tahajud ini menjadi sunnah dan nggak harus per setengah malam gitu ya, tapi ya semampunya kita, yang penting faqra'u ma tayassara minhu kan gitu ya dalilnya di surat Al-Muzammil tuh. Ya baca aja ya mana yang gampang buat kamu deh gitu ya, mau baca Quran, suratnya yang gampang aja, waktunya ya yang penting kamu tetap mengistiqomahkan untuk mengerjakan sholat di waktu malam hari. Nah, ini kemudian dalil yang lain ya di surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqama mahmuda. Jadi kita disuruh sholat malam sebagai nafilah, sebagai ibadah tambahan. Jadi posisinya jelas sunnah bukan wajib karena ini tambahan. Jadi mudah-mudahan pahalanya adalah Allah mengangkat kita di tempat yang terpuji. Siapa yang nggak mau ya? Apalagi kalau terpujinya sebelah-sebelahan sama Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Itu pasti cita-cita semua Muslim tuh seperti itu. Nah, apa keutamaannya selain tadi yang sudah disebutkan juga ya? Ini ada satu hadis juga, Rasulullah SAW pernah ditanya, sholat apa ya Rasulullah yang paling utama setelah sholat fardu? Rasul menjawab, sholat tengah malam, yaitu sholat tahajud ini. Tadi sama dengan hadis yang sebelumnya. Kemudian ini riwayat Tirmizi, Allah paling dekat dengan hambanya pada akhir pertengahan malam. Oleh karena itu, jika kamu sanggup menjadi orang yang zikrullah, mengingat Allah pada waktu itu, maka kerjakanlah. Nah, bentuk zikir kita, salah satu yang paling utama ya sholat. Mungkin kalau tilawah juga bisa, zikir kita mengucapkan kalimat thayyibah ya, istighfar, tasbih, tahmid, takbir, dan seterusnya juga bisa. Tapi yang paling utama bentuknya adalah sholat. Kemudian, ini ada hadis yang lain, riwayat Bukhari Muslim ya, jamaah. Puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Daud. Dan sholat yang paling dicintai Allah adalah sholatnya Nabi Daud. Jadi seperti apa? Beliau, Nabi Daud, tidur pada setengah malam dan bangun untuk sholat pada sepertiga malamnya. Lalu tidur lagi seperenam malamnya. Jadi setelah sholat tahajud masih ada waktu, beliau tidur lagi tuh. Jadi kayak burger gitu ya. Jadi tidur, bangun, sholat malam, tidur lagi gitu, sebelum subuh. Kemudian beliau juga biasa puasa sehari dan sehari juga untuk berbuka. Kita tahu puasa Daud itu puasa yang paling dicintai Allah kan ya. Jadi sehari puasa, sehari enggak, ganti-gantian.
Nah, kemudian ini juga di ayat Sajadah ya, di surat As-Sajadah ini ayat Sajadah kalau nggak salah. Jadi yang saya bold di situ ya, tatajafa junubuhum anil madoji gitu. Lambung mereka itu jauh dari tempat tidurnya. Jadi orang-orang yang beriman dan yang tempatnya nanti tinggi gitu ya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada yang lambungnya jauh dari kasurnya, dari tempat tidurnya. Bukan yang tidur terus gitu. Jadi otomatis mereka ya menggunakan waktunya untuk beribadah. Mudah-mudahan kita semua bisa ke arah sana gitu ya. Kita semua bisa berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita meskipun ya bukan meskipun di samping kita meningkatkan juga keilmuan kedokteran kita. Nah, jadi kalau yang tadi disuruh Allah bahwa tahajud ini ibadah yang paling utama setelah sholat fardu, kemudian nafilah gitu ya, nafilah talak, jadi tambahan buat kita, mudah-mudahan kita ditempatkan di tempat yang terpuji. Jadi sebetulnya kita motivasinya apa? Apakah motivasinya itu aja cukup atau boleh ada motivasi yang lain? Karena, nah, di satu hadis yang sahih, riwayat Al-Hakim gitu ya, ini pernah salah satu sahabat nanya gitu ya, pada waktu itu sahabat ini dia sakit perut, terus kebangun malam-malam. Terus nanya ke Rasul ngadu, ya Rasulullah saya sakit perut nih. Terus ternyata Nabi ngomong seperti ini, dirikanlah sholat malam, karena sholat malam itu adalah kebiasaan orang solih sebelum kalian, mendekatkan kalian kepada Allah, menghapus dosa, kifarat atas keburukan, dan, nah ini yang saya buat, akan mengusir penyakit dari tubuh. Artinya apa? Bahkan Rasul dalam satu hadisnya menyebutkan secara eksplisit, sholat tahajud ini bisa mengusir penyakit dari tubuh. Otomatis kita langsung berpikir, wah berarti memang ada manfaatnya nih. Rasul yang bilang loh, nggak mungkin salah ya. Tinggal pembuktiannya aja seperti apa gitu ya. Penjelasan ilmiahnya pasti ada, tapi kita rutenya yang seperti apa itu yang harusnya kita cari gitu ya. Mengusir penyakit dari tubuh. Artinya ini tugasnya imunitas kita kan gitu ya. Nah berarti harusnya ada hubungannya nih. Berarti nggak apa-apa dong saya motivasinya sholat tahajud supaya sehat gitu ya. Apalagi zaman COVID seperti ini, supaya imunitas kuat. Nah, kita coba kaji pada slide-slide berikutnya. Ya, bagaimana hubungannya antara tahajud dan sistem imun tubuh kita. Nah, kita tahu bahwa kalian sudah belajar di modul HIS ya, hematoimunologi, dan juga modul-modul yang sebelumnya barangkali ya, tentang sistem imun, sistem kekebalan tubuh. Kalian tahu bahwa sistem imun itu ada dibagi jadi dua, ada innate, ada adaptif. Innate itu yang alami, adaptif itu yang bawaan. Jadi harus terpapar dulu, biasanya baru kita mengembangkan sistem imunnya. Kemudian secara siapa yang berperan itu terbagi jadi dua juga. Ada yang di sini nih ya, ada yang seluler, ada yang humoral. Jadi yang seluler dilakukan oleh sel, yang humoral bukan oleh sel. Bentuknya bisa apapun. Kita tahu kalau yang humoral itu ada namanya antibody, gitu ya, imunoglobulin. Itu hasil dari apa isotype switching dari si sel B ya, sel B-nya sendiri sama sel T. Itu termasuk sebagai imunitas seluler. Kemudian kalau yang natural, kita ada macam-macam nih pasukannya. Ada granulosit, monosit, ada NK sel, sel NK, natural killer cell, dan seterusnya. Nah, semua ini adalah pasukan tubuh kita. Kita lihat, ada nggak hubungannya dengan sholat tahajud? Si pasukan-pasukan ini, apakah dia ketika kita sholat tahajud tambah banyak, atau tambah dikit, atau nggak ngefek nih, nggak ada responnya gitu ya. Nah, ini beberapa penelitian yang saya temukan. Sebetulnya kalau kita lihat hubungan antara sholat tahajud, sholat tengah malam dengan imunitas, itu bisa dibilang in between ya, di tengah-tengah. Papernya banyak banget sih enggak, tapi sedikit banget juga enggak. Jadi kita harus jeli mencari makalah yang karena kita kan komunitas ilmiah ya, kita harus cari bukti saintifiknya. Kita cari jurnal yang sudah meneliti dengan dasar yang solid, yang kokoh. Nah, salah tiganya ya kalau saya sebut di sini, ini Bu Utami ini tahun 2017 bahwa dia meneliti kesimpulannya adalah zikir pada a certain level, pada tingkat tertentu, dia membantu pengelolaan stabilitas emosi. Jadi ketika kita berzikir dalam bentuk apapun, termasuk sholat, itu bisa membantu kita dalam mengelola stres. Jadi reducing ya stres gitu ya. Ini hasil pengukuran beliau mengukurnya. Kemudian ada juga jurnal yang lain dari tahun 2011, beliau meneliti antara kadar, sebetulnya ada beberapa parameter yang dia teliti ya, salah satunya ini, heat shock protein ya, HSP72. HSP72 ini berperan dalam meningkatkan mediator proinflamasi yang lainnya gitu ya, termasuk NK cell juga ditingkatkan. Jadi diukur antara orang biasa dengan pengikut atau peserta majelis zikir. Otomatis kan yang sering berzikir ya.
Ternyata setelah diteliti, dibandingkan kadar HSP72-nya itu lebih tinggi pada peserta majelis zikir. Artinya apa? Ketika HSP72-nya ini lebih tinggi, maka otomatis sel-sel imun yang bekerja yang lain yang dipengaruhi oleh HSP72 ini juga makin tinggi, dan itu ada di papernya beliau gitu ya. Hanya saja nggak saya tuliskan secara detail di sini. Jadi artinya imunitasnya secara common sense ya, meskipun kesimpulannya belum nyampe situ, otomatis harusnya lebih tinggi pada orang yang sering berzikir. Dan ini kalau Pak Saleh ini sebetulnya guru besar ya sekarang di UNER, kalau saya nggak salah, beliau disertasinya tentang sholat tahajud. Jadi beliau membandingkan atau meneliti anak-anak yang biasa sholat tahajud. Dan hasilnya adalah pada individu pemuda-pemuda terutama ya, orang-orang yang rutin melaksanakan tahajud memiliki kadar kortisol yang lebih rendah. Kalian tahu kortisol itu adalah hormon stres ya, yang eh, berperan dalam ya banyak hal lah. Nanti kita bahas dalam slide berikutnya ya. Jadi pada orang-orang yang dibandingkan antara yang biasa sholat tahajud sama yang nggak tahajud, ini kortisol tuh levelnya kan naik turun, ada variasi diurnalnya. Dan itu meningkat pada saat pagi-pagi biasanya. Jadi kalau kita ngukur kortisol tuh biasanya kortisol yang pagi. Bisa di darah, bisa di saliva, dan seterusnya. Nah ternyata pada orang yang rutin tahajud itu kortisolnya lebih rendah. Nah, ini pengaruhnya kortisol ya. Nah, ini kita lihat pathway-nya. Jadi, bisa dilihat di sini bahwa si kortisol itu kan mineralokortikoid ya. Dia menyebabkan stres karena dia stres hormon. Ada stres yang jangka short term, yang jangka pendek, ada stres yang jangka panjang. Dan kita tahu kalau stres jangka pendek itu kan bagus. Responnya kan fight or flight. Justru yang membantu kita untuk tetap cenghar gitu ya, bisa belajar pada detik-detik akhir deadline dan segala macam itu kortisolnya naik. Otomatis si kita pada kondisi eustress, stres yang baik. Tapi kalau misalkan stres ini terjadinya berkepanjangan, yang terjadi adalah macam-macam. Retensi garam, otomatis tekanan darah naik, kemudian juga proteinnya degradasi, kemudian gula darah naik, dan nih yang dilihat ya di yang bagian bawah ada supresi pada sistem imun. Kok bisa? Bagaimana caranya? Jadi ini pathway-nya gitu ya, bahwa si kortisol ini berhubungan dengan banyak sekali interleukin dan mediator-mediator inflamasi. Jadi ketika kadarnya ini naik turun, otomatis si kadar mediator-mediator inflamasi yang lain itu juga terpengaruh. Nah, ini adalah ilustrasi yang lain ya. Jadi gambar yang lain saya ambil dari jurnal PLOS ONE. Bisa dilihat di sini. Ketika di sini diilustrasikan ketika kortisolnya naik, otomatis dia akan nempel ke reseptor di berbagai sel. Salah satunya adalah sel dendritik dan juga sel makrofag. Ketika dia nempel, akhirnya interleukin 12 naik dan dia menyebabkan turunnya mediator inflamasi yang lain. Interferon gamma turun, sel NK T cellsnya, aktivitinya turun, dan aktivitas dari sel natural killer yang salah satunya berperan dalam imunitas kita itu juga turun. Ini baru salah satu aspek ya. Dan kita tahu tadi ketika orang tahajud, penelitiannya Pak Saleh, ketika orang tahajud dia akan memiliki kadar kortisol yang lebih rendah. Artinya dengan kadar kortisol yang lebih rendah, otomatis si justru interleukin 12-nya bakal turun, interferonnya bakal naik, aktivitas sel NK-nya, imunitasnya itu akan meningkat. Nah, meskipun ini juga harus banyak diteliti lagi. Apalagi yang perlu diteliti? Bukannya udah jelas berarti. Yang tadi saya bilang bahwa ini papernya sebetulnya dibilang banyak enggak, dibilang dikit juga enggak. Jadi in between, di tengah-tengah. Kita tahu bahwa yang namanya imunitas tadi udah ada innate, ada adaptif. Komponennya juga banyak sekali. Ada sel timus kalau di anak-anak ya, ada bone marrow, ada di sistem lymph, ada di lymph node, ada di spleen dan segala macam. Ada yang humoral, ada yang seluler. Nah, semua itu kan ada parameter-parameternya. Jadi saya sampaikan gambar ini yang ada di sini sebetulnya bukan buat menjelaskan, tapi buat men-challenge. Kalian sebagai dokter muslim, kalian tahu bahwa Rasulullah sudah menyebutkan bahwa sholat tahajudlah, sholat malam itu dia akan jauhkan kita dari penyakit kan gitu. Artinya secara common sense kita tangkapnya itu akan meningkatkan kekebalan tubuh kita. Kekebalan yang mana? Nah, itulah yang harus diteliti. Silakan teliti dengan parameter-parameter ini. Kamu nanti, tadi kan ada yang neliti dengan HSP72 gitu ya. Kemudian ada yang neliti juga dengan kadar kortisol gitu. Nah, kalian coba teliti dengan aspek-aspek yang lainnya. Ini adalah peluang dan salah satu perwujudan dari ya kita mengkaji kedokteran Islam itu ya seperti ini. Nah,
Ini pertanyaan-pertanyaan buat direnungkan ya. Kalau misalkan kita tadi penelitiannya yang utami tadi kan tentang zikir ya. Kalau misalkan zikir aja bisa ngurangi stres, mesti perlu tahajud nggak? Kan zikir bisa tadi dengan cuman kita istighfar, bisa cuman kita baca Quran, itu kan juga termasuk zikir ya. Apakah masih perlu sholat tahajud? Nah, itu nanti bisa tuh dibandingkan gitu ya. Gimana yang zikir doang sama yang zikirnya itu plus tahajud. Karena tahajud kan otomatis ada gerakannya ya. Sholat itu kan serangkaian gerakan dan perbuatan, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Nah, beda nggak manfaatnya gitu ya. Kemudian yang kedua dan ketiga ini mirip ya. Apakah Allah memerintahkan kita ibadah karena menyehatkan? Jawabannya jelas enggak. Jadi Allah itu memerintahkan kita ibadah ya karena ibadah gitu ya, illa liya'budun gitu ya, karena memang ya disuruh ibadah itu tujuan hidup kita. Tapi kalaupun ada sehatnya itu adalah bonus. Hikmah dari suatu syariat yang digariskan oleh Allah pada kita. Salah satunya ketika kamu beribadah, kata Allah ya, sekalian kamu dibikin sehat supaya bisa beribadah lebih kencang lagi, lebih istiqomah lagi. Nah, yang jadi renungan kita juga yang bawah ini, kalau semua ibadah, misalkan gitu ya, ternyata dibilang sama Rasul kan, bahwa sholat malam ini punya manfaat, menjauhkan kita dari penyakit. Tapi kalau ternyata kita teliti, penelitian kita bilang sebaliknya, nggak ada manfaat kesehatannya, kita masih perlu ibadah nggak? Nah, itu coba dijawab, direnungkan lagi gitu ya. Tapi jelas jawabannya harusnya enggak. Karena, eee, bukan maksudnya nggak perlu ibadah ya, maksudnya kita tetap perlu ibadah, nggak ada pengaruhnya ada dampak kesehatan atau enggak. Karena dampak kesehatan itu bukan tujuan kita beribadah. Ibadah kita adalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaupun ada bonus sehatnya, yaitu tambahan aja dan kita bukan meniatkan untuk sehat. Karena kalau misalkan kita meniatkan untuk sehat, itu yang jadi niat utama, otomatis sudah geser keikhlasannya. Kita nggak tahu nih, saya nggak bisa jawab ya. Kita nggak tahu apakah diterima atau enggak. Tapi yang jelas, niatkan ibadah kalian tetap untuk lillahi. Nah, jadi kesimpulannya, yang pertama, bahwa sholat tahajud ini punya keutamaan yang sangat tinggi di sisi Allah. Tadi ya, posisinya itu dia cuma sedikit levelnya di bawah sholat fardu yang merupakan uh, iqamatuddin gitu ya. Jadi tiangnya agama, imaduddin ya, sholat itu kan tiang agama. Kemudian, sebagaimana ibadah yang lain, tahajud ini juga harus dikerjakan dengan yang ikhlas. Apa itu niat yang ikhlas? Mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun Rasul sudah menyebutkan di hadisnya bahwa sholat tahajud ini bisa menjauhkan kita dari penyakit, tetap niatnya bukan untuk menjadi sehat. Saya tahajud biar sehat gitu. Nah, itu udah keliru. Karena kalau kayak begitu nanti ternyata sama Allah dikasih ketentuan lain tuh, dicoba tuh diuji, dibikin nggak sehat gitu ya. Akhirnya dia malah nggak tahajud, padahal tujuannya harusnya bukan seperti itu. Nah, terus tahajud dapat berfungsi dalam mekanisme stress management yang tadi ya. Yang utamanya yang sekarang sudah established ditandai dengan penurunan kadar stres hormon yaitu kortisol. Dengan kortisol yang lebih rendah, otomatis imun kita tidak tersupres. Jadi imun kita bisa berfungsi dengan optimal, termasuk di masa corona seperti ini. Ini juga bisa menarik ya, kita kita bisa cek nih gitu ya, diteliti kebiasaan sholat tahajud pada pasien-pasien penderita COVID. Nah, itu bisa jadi penelitian tersendiri. Karena imunnya seperti apa, nah itu kita nggak tahu ya. Kemudian hikmah dari tahajud yang dilakukan secara sempurna, ini artinya memang niatnya udah ikhlas, kemudian gerakannya betul, secara spiritualnya betul gitu ya, bahwa Allah karuniakan kesehatan gitu. Ya, karena tadi penelitiannya udah jelas. Ada beberapa penelitian yang sudah mention itu secara ajak ya, secara solid si evidence-nya atau bukti-bukti ilmiahnya. Tapi ya karena yang saya bilang tadi jumlahnya sebetulnya nggak terlalu banyak tapi juga nggak terlalu dikit, jadi butuh banyak penelitian yang mendalam. Kalau di imunitas, tadi kalian kaitkan aja sistem imun kita, komponennya apa aja, itu yang kalian perlu teliti, di-compare, bisa dibandingkan antara yang biasa tahajud, yang enggak, berapa rakaat mungkin juga bisa dibahas, dan seterusnya. Itu untuk kuliah kali ini ada tugas individu yang saya udah kasih ke kelompok-kelompok yang sebelum-sebelumnya. Kalau untuk yang sekarang, karena saya nggak tahu ya, ini video kuliah ini dipakai sampai kapan. Mungkin kalau ada perubahan dan masih saya yang diberikan tugas untuk mengajar, nanti akan saya update di deskripsi di bawah ini. Terima kasih. Kalau masih ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Kalau masih ada yang mau didiskusikan juga kita bisa share nanti ya. Kita bisa berdialog secara langsung di waktu lecture ataupun kalian tulis di kolom komentar yang sudah disediakan. Kita ketemu lagi di mata kuliah yang lain.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.